2 hari berikutnya, Chu Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tinggal di kota besar, ia tidak melihat binatang aneh, tidak berbeda dengan liburan sebelumnya. Kemudian, ia pergi ke pusat perbelanjaan. Ia merasa sedikit terkejut. Itu karena belakangan ini ia selalu berinteraksi dengan binatang aneh di pegunungan purba. Pikirannya belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Chu Feng terkejut melihat tulang-tulang binatang dan paruh burung di toko barang mewah. Apakah benda-benda ini bisa dipajang di konter? Melihat harganya, ia terkejut. Semuanya dimulai dari puluhan ribu koin bumi, lebih mahal daripada barang mewah lainnya. Tuan, apa Anda tertarik dengan liontin paruh gagak api ini? Lihat, warnanya merah menyala seperti giok. Selain indah, memakainya di tubuh dapat melancarkan peredaran darah dan memiliki efek ajaib. Seorang pramuniaga cantik datang, tersenyum, dan memperkenalkan paruh burung merah menyala yang tampak seperti batu giok kepada Chu Feng. Paruh itu telah dipoles hingga berkilauan. Apa ini benar-benar bermanfaat bagi tubuh? Chu Feng bertanya sambil menunjukkan ekspresi aneh. Tentu saja, lihat, ini adalah bagian esensial dari seluruh tubuh burung aneh. Sangat sulit untuk memburunya. Itu mengandung energi misterius. Anda bisa menyentuhnya sebentar untuk melihat apakah Anda merasakan aliran panas masuk ke tubuh Anda, kata pramuniaga cantik itu dan dengan hati-hati mengeluarkan paruh burung merah menyala itu. Chu Feng menyentuhnya. Memang ada kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Mahal sekali, ia melihat harganya. Ternyata dibutuhkan 300.000 koin bumi. Sebuah keluarga harus menabung selama bertahun-tahun bahkan tanpa makan dan minum. Ya, yang ini adalah barang pilihan. Anda tahu, binatang aneh sangat menakutkan, sangat sulit untuk dibasmi. Dan tidak setiap binatang aneh dapat menghasilkan hal spiritual seperti ini. Pramuniaga cantik itu lembut. Ia memperkenalkannya, dan menunjuk ke beberapa tulang binatang lainnya. Secara relatif, harga yang lain tidak terlalu kelewat mahal. Tetapi orang biasa juga tidak akan mampu membelinya. Angka di belakang semuanya dalam puluhan ribu. Segera, Chu Feng menemukan tulang binatang yang lebih mahal, membutuhkan 1 juta koin bumi. Dikonversi, itu sekitar 5 juta koin jiuzhou. Ini adalah tulang dahi macan tutul petir. Ini juga bagian di mana dia dapat membelah petir. Itu adalah esensi dari seluruh tubuhnya. Pramuniaga itu sedikit bersemangat ketika memperkenalkannya. Matanya bersinar, menatap tulang itu. Koin bumi adalah unit pengukuran universal, berlaku di semua negara, dan hampir 5 kali lipat dari koin jiuzhou. Setelah perang yang menghancurkan, di era pasca peradaban, Tiongkok mengadopsi nama kuno Tiongkok, jiuzhou. Dalam beberapa tahun terakhir, harga kebutuhan hidup tidak tinggi. 10.000 atau 20.000 koin jiuzhou setahun sudah cukup untuk sebuah keluarga. Bisa dibayangkan betapa mahalnya tulang binatang yang bernilai 5 juta koin jiuzhou. Apa gunanya tulang macan tutul petir ini? Chu Feng bertanya. Petir yang meluap darinya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ia dapat merangsang aktivitas sel, secara signifikan meningkatkan fisik. Pramuniaga itu mengatakan banyak manfaat. Akhirnya, matanya menjadi panas. Ia menambahkan, itu juga dapat merangsang kulit. Efek kecantikannya tidak tertandingi. Apakah sebegitu spiritualnya? Chu Feng bertanya dan ingin melihat tulang itu. Pramuniaga itu ragu-ragu. Ia tidak punya wewenang untuk memutuskan. Akhirnya ia pergi mencari manajer untuk meminta izin. Baru kemudian ia dengan hati-hati dan lembut mengeluarkannya, meletakkannya di atas syal sutra yang lembut. Chu Feng mengamatinya dengan cermat. Tulang ini, setelah dipoles, hanya lebih dari 3 inci panjangnya dan lebih dari 2 inci lebarnya. Itu putih salju dan halus. Itu memang lebih indah dari batu giok. Ia memegangnya di telapak tangannya. Memang ada sensasi kesemutan. Beberapa arus listrik aneh meluap, menyebar ke dalam tubuhnya. Ini adalah arus listrik yang mengandung kekuatan misterius. Sangat berbeda, sangat bermanfaat bagi tubuh. Pramuniaga itu hanya membiarkannya mencobanya sebentar, lalu dengan cepat mengembalikannya ke tempat semula. Lumayan, Chu Feng mengangguk. Pramuniaga itu menatapnya seperti melihat monster. Tulang macan tutul petir hanya mendapat evaluasi lumayan. Ini adalah bahan langka saat ini. Chu Feng merasa dirinya terlalu boros. Misalnya, tanduk badak putih dan kulit kucing hutan emas itu. Jika dibawa ke sini, harganya pasti mahal. Apa kalian membantu menjual barang kiriman di sini? Chu Feng bertanya dengan hati-hati. Ia memiliki kesan yang baik tentang toko barang mewah ini. Setidaknya pramuniaga cantik dan manajernya sangat sabar. Mereka tidak meremehkannya karena ia tidak membeli apapun. Pramuniaga itu memberitahunya bahwa mereka bisa, dan tersenyum sambil memberikan kartu nama. Luoshen. Chu Feng terkejut. Ini adalah toko barang mewah yang tidak kecil. Ia memiliki cabang di banyak kota. Nama mereknya adalah Luoshen. Apakah ini ada hubungannya dengan Jiang Luoshen? Ia sedikit curiga. Chu Feng meninggalkan tempat itu. Ia mulai merenungkan beberapa hal. Pengeluaran tahunan keluarga biasa hanya 10.000 atau 20.000 koin jiuzhou. Tulang binatang termurah di toko barang mewah ini berharga puluhan ribu koin jiuzhou. Yang mahal mencapai jutaan. Latar belakang keluarganya cukup baik, tetapi tidak ada hubungannya dengan kemewahan.
Chu Feng merasa, hanya dalam beberapa hari, ia telah membuang setidaknya beberapa juta koin Jiuzhou di hutan gunung. Memikirkan hal ini, ia terkejut. Pemborosan semacam ini benar-benar menakutkan. Aku pernah menghasilkan begitu banyak koin Jiuzhou. Wajahnya aneh. Namun, jika dipikirkan lagi, ia memang bisa melakukannya. Membunuh Chen Hai berarti ia saat ini telah melangkah ke jajaran ahli tertinggi di antara manusia super. Membunuh binatang aneh harus mengandalkan ahli seperti itu. Meskipun uang tidak perlu banyak, itu harus cukup untuk dibelanjakan. Chu Feng merenung. Ia mempertimbangkan untuk berburu tulang binatang yang paling langka, memolesnya menjadi gelang untuk dipakai ibunya. Itu akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pada saat yang sama, ia ingin membuatkan kalung tulang binatang untuk ayahnya. Ia akan memilih tulang kualitas tertinggi, tetapi terlihat sederhana, agar ayahnya dapat memainkannya dan menyehatkan tubuhnya. Aku akan menjadi pemburu, Chu Feng berkata dengan serius, tetapi akhirnya ia sendiri tidak bisa menahan tawa. Ia sudah lulus kuliah. Awalnya ia akan bekerja, tetapi di lingkungan umum saat ini, jalur hidupnya jelas akan sedikit berbeda. Chu Feng merencanakan, ia tidak bisa selalu tinggal di Shuntian. Karena ia telah memulai jalur evolusi, ia tidak akan berhenti. Ia merasa harus pergi ke gunung dan sungai terkenal itu. Bahkan jika ia tidak bisa merebutnya, ia harus melihatnya dari dekat. Mungkin ia akan mendapatkan sesuatu. Tentu saja, ia juga dapat mempertimbangkan untuk membunuh monster dan berburu tulang binatang. Setiap binatang aneh yang merajalela dan menyerang kota manusia adalah targetnya. Kemudian, Chu Feng melihat sesuatu yang lebih berharga di pusat perbelanjaan lain. Buah aneh, benda ini bahkan bisa dipajang untuk dijual. Banyak orang berkumpul di sini, tetapi mereka hanya melihatnya. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali, terlalu mahal. Hanya ada 2 buah aneh, keduanya adalah harta karun toko, yang relatif lebih murah, harganya 8 juta koin bumi. Jika dikonversi, itu sekitar 40 juta koin Jiuzhou, cukup bagi sebuah keluarga untuk hidup selama 3 atau 4.000 tahun. Buah aneh lainnya bahkan lebih mahal. Harganya 15 juta koin bumi. Tidak ada yang menganggap harga itu mahal, karena mereka sama sekali bukan dari dunia yang sama. Harga tinggi atau rendah tidak berarti bagi mereka. Mereka hanya ingin tahu dan melihatnya. Sayang sekali aku tidak punya uang. Kalau tidak, aku pasti akan membelinya. Buah aneh dapat meningkatkan umur manusia. Ini saja sudah bernilai harganya. Seseorang mendesah. Dihitung berdasarkan gajiku, aku perlu bekerja beberapa ribu tahun untuk membelinya, kata orang lain, menggelengkan kepala. Chu Feng juga terkejut. Harga seperti itu memang menakutkan. Ia berpikir, sebagai pemburu, masa depannya tampaknya sangat cerah. Meskipun tidak perlu hidup mewah, penting untuk membelikan orang tua rumah yang lebih besar. Tentu saja, ia merasa harus menemukan beberapa tulang binatang tingkat atas, dan buah yang dapat meningkatkan umur untuk orang tuanya. Chu Feng benar-benar merasa bahwa binatang aneh dan buah aneh telah memengaruhi kehidupan manusia saat ini dari segala aspek. Gawat, monster datang. Mereka menutupi langit dan bumi. Mereka menyerbu kota Shuntian. Tiba-tiba, seseorang berteriak di pusat perbelanjaan. Ini segera menyebabkan kepanikan besar. Hati Chu Feng terkejut. Ini adalah Shuntian, kota terbesar di utara. Pertahanannya paling ketat. Apakah masih ada burung dan binatang aneh yang berani menyerbu? Ia tidak panik. Ia dengan cepat mencari di internet. Mungkin ada berita terbaru di sana. Boom! Segera, ia mendengar suara artileri. Ada roket, dan lainnya dari kejauhan. Tembakan sengit. Sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Ayah, ibu, di mana kalian? Jangan panik. Aku akan pergi mencari kalian. Chu Feng menghubungi orang tuanya. Ia meminta mereka menunggu. Ia ingin segera bergegas ke sana. Xiao Feng, jangan khawatir. Ayah dan ibu baik-baik saja. Kami sudah pulang kerja. Kami akan segera sampai di rumah. Baik. Chu Feng menemukan bahwa ia sama sekali tidak bisa menaiki taksi. Jalanan benar-benar macet dan kacau. Ia memilih satu jalan. Ia berlari kencang, bergegas pulang. Namun, ia tidak bisa secepat itu. Arus manusia padat. Terlalu banyak kendaraan, kemacetan luar biasa. Monster benar-benar akan menyerang kota raksasa Shuntian. Ini menyebabkan ketakutan besar. Segera, Chu Feng tahu apa yang terjadi dari internet. Ribuan makhluk aneh, tidak tahu dari mana mereka muncul. Ada binatang buas yang berlarian di tanah, dan juga burung-burung aneh yang menakutkan yang berputar-putar di udara. Mereka ingin menyerbu kota Shuntian secara bersamaan. Jika mereka benar-benar masuk, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, pertahanan di sini luar biasa. Mereka menemukan anomali sejak dini. Mereka segera menembak, menyapu langit dan daratan dengan berbagai senjata baru. Mereka dipukul mundur. Waktunya tidak berlangsung lama. Seseorang berseru. Suara tembakan di luar kota menghilang. Meskipun makhluk aneh itu muncul tiba-tiba, mereka berhasil ditahan secara efektif. Mereka terkejut oleh daya tembak yang menakutkan. Mereka melarikan diri ke pegunungan besar di luar kota. Periksa, kita harus mencari tahu asal-usul mereka. Itu terlalu tiba-tiba. Orang-orang dari Departemen Militer Shuntian mengeluarkan perintah keras. Hari ini terlalu aneh. Bencana besar hampir terjadi. Gawat.
Gelombang binatang buas muncul di Sichuan. Berbagai monster berlarian kencang, mengguncang bumi. Mereka akan menyerbu kota. Pada saat ini, internet meledak. Shuntian baru saja mengalami krisis. Akibatnya, Sichuan kembali mengalami masalah besar, mengguncang Tiongkok. Ya Tuhan, Raja Binatang Aneh. Sesuatu yang besar terjadi di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Detik berikutnya, berita mengejutkan lainnya menyebar. Ada monster yang membantai kota di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Seekor serigala biru yang menakutkan telah keluar. Ya Tuhan, seekor serigala biru setara dengan ular putih di Gunung Taihang, dan kera tua di Gunung Songshan. Terlalu menakutkan. Bencana berdarah terjadi di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Raja serigala biru sangat brutal. Shuntian, Sichuan, dataran tinggi Yunnan Guizhou. Berita berturut-turut, seperti sambaran petir yang mengejutkan, membuat semua orang terperanjat. Semua tempat tidak damai. Orang-orang panik. Sementara itu, internet seperti panci yang mendidih. Ini terlalu tiba-tiba, hampir terjadi pada saat yang sama. Chu Feng bergegas pulang. Ia melihat mata ibunya sedikit merah. Ibu, ada apa? Di mana ayah? Hatinya tenggelam. Xiao Feng, aku baik-baik saja. Suara Chu Jiwan terdengar dari kamar. Ia sedikit lelah. Chu Feng melangkah cepat. Ia melihat ayahnya berbaring di tempat tidur. Wajahnya sedikit pucat. Ayah, ada apa denganmu? Chu Feng sangat gugup. Mengapa ayahnya tampak terluka? Ia baru saja berbicara di telepon. Beberapa orang terlalu jahat. Mereka menabrak ayahmu di jalan tadi. Itu langsung membuatnya jatuh. Dia hampir terlindas mobil. Untungnya, ada seorang pemuda yang tanggap dan menarik ayahmu. Memikirkan adegan tadi, aku masih merasa gemetar. Wang Jing berlinang air mata. Ia emosional. Ia benar-benar ketakutan. Hampir saja, Chu Jiwan akan terlindas oleh mobil itu. Ketika Chu Feng mendengarnya, alisnya hampir berdiri tegak. Tidak apa-apa, itu hanya kecelakaan. Tadi orang-orang panik. Ada begitu banyak orang di jalan, tidak sengaja menabrak. Chu Jiwan menghibur, mengatakan ia baik-baik saja, masih bilang tidak apa-apa, pinggangmu terluka, dan aku melihat orang itu seperti sengaja. Jika dia tidak sengaja menyentuh, itu tidak masalah. Tapi, berapa banyak kekuatan yang dia gunakan? Dia bahkan membuatmu terbang. Wang Jing tidak puas. Setelah orang itu menabrak Chu Jiwan, ia bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf. Ia langsung lari. Saat itu ada begitu banyak orang. Semua orang takut. Siapa yang peduli tentang itu? Itu hanya kecelakaan, kata Chu Jiwan. Ayah, biar aku lihat lukanya. Chu Feng berjongkok, memeriksanya. Ada niat membunuh di matanya. Apakah ini kecelakaan? Ia merasa ada yang tidak beres. Apa mereka benar-benar menganggapku mudah ditindas? Chu Feng marah. Ia ingin menyelidiki secara menyeluruh. Jika itu bukan kecelakaan, ia bersumpah akan mencabut orang-orang ini sampai ke akar-akarnya. Apa itu orang-orang dari kota Jiangning? Apa mereka pikir aku tidak berdaya untuk melawan? Jangan paksa aku untuk membunuh langsung ke kota Jiangning. Hati Chu Feng tidak bisa tenang. Pinggang Chu Jiwan memang terluka. Ia perlu istirahat sebentar. Ayah, ibu, makanlah biji pinus ini. Chu Feng tahu ia tidak bisa menunggu. Ia harus segera membuat mereka memakan biji pinus ungu emas. 2 hari ini, ia terus bersiap. Ia membeli banyak ramuan. Ia merebusnya dan membuat mereka meminumnya. Ini adalah metode yang beredar di internet. Konon, dengan meminum ramuan untuk mengatur tubuh selama beberapa hari, dan kemudian memakan buah aneh, penyerapannya akan lebih menyeluruh dan efeknya luar biasa. Jadi, selama 2 hari ini, ia telah membantu orang tuanya merawat tubuh, tetapi tidak memberitahu mereka bahwa itu untuk memakan buah aneh. Sekarang, sepertinya ia tidak bisa menunggu. Ini apa? Wang Jing sangat terkejut, melihat butiran kecil kristal di tangan Chu Feng. Untuk sesaat ia tidak bereaksi. Apa jangan-jangan ini buah aneh? Secara relatif, Chu Jiwan lebih tenang. Meskipun ia belum pernah menyentuhnya, ia langsung memikirkannya. Benar, ini buah aneh? Chu Feng mengakui terus terang. Ketika mereka mendengar jawaban tegasnya, baik Wang Jing maupun Chu Jiwan menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Hati mereka sangat terkejut. Mereka tahu betapa mahalnya benda ini. Shuntian adalah pusat utara dan salah satu kota terbesar di Tiongkok. Sejumlah kecil buah aneh dijual di beberapa toko ternama, dengan harga yang sangat mahal. Konon, buah aneh terburuk pun berharga 8 juta koin bumi, yang setara dengan 40 juta koin Jiuzhou. Sekarang, putra mereka benar-benar membawa kembali benda seperti ini. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hati mereka berdebar kencang? Xiao Feng, dari mana ini berasal? Suara Wang Jing terdengar tidak alami. Aku membawanya dari pegunungan Taihang, kata Chu Feng dengan tenang. Ia membuka telapak tangannya, membiarkan keduanya melihat lebih cermat. Di telapak tangannya, ada total 12 biji pinus, masing-masing berwarna ungu keemasan, seperti berlian, bersinar terang, dan memancarkan aroma yang jelas. Hanya dengan melihatnya, mereka merasa itu tidak biasa. Itu tidak terlihat seperti kacang-kacangan, tetapi lebih seperti karya seni. Itu kristal dan cemerlang, sangat menarik perhatian. Biji pinus ungu keemasan, jangan-jangan ini adalah benih dari pohon kecil di pegunungan Taihang? Chu Jiwan dengan cepat sadar, dan membuat penilaian yang akurat.
Benar, itu adalah buah yang dihasilkan oleh pohon pinus itu. Chu Feng memberitahu mereka, "Ya Tuhan, aku dengar ular putih itu terus berjaga di sana. Banyak manusia super pergi untuk berebut, dan tidak tahu berapa banyak yang mati. Kau benar-benar membawa kembali beberapa bijinya." Wang Jing sangat terkejut. Semakin ia tahu, semakin ia takut. Ia buru-buru menarik Chu Feng, melihat apakah ia memiliki luka lama di tubuhnya, dan sebagainya. Sudah hampir sebulan berlalu. Pertempuran di pegunungan Taihang masih sering disebutkan. Dalam pertempuran itu, ribuan manusia super tewas, mengejutkan seluruh dunia. "Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja, tidak ada luka sedikit pun di tubuhku." Chu Feng menghibur. "Buah ini tidak biasa, nilainya tidak bisa diukur," kata Chu Jiwan. Ia sangat tahu apa artinya ini. Buah yang dihasilkan oleh jenis rumput sudah sangat mahal. Setidaknya harus dimulai dari 40 juta koin Jiuzhou. Benih yang dihasilkan oleh pohon pinus aneh, itu sama sekali tidak terbayangkan. Tidak ada yang akan menjualnya. Berita sekecil apapun akan menyebabkan sensasi. Benda ini tak ternilai harganya, karena itu dapat menciptakan ahli. Ini bukan buah pinus utuh. Hanya sebagian dari biji pinus, tetapi cukup untuk ayah dan ibu gunakan, kata Chu Feng. Buah yang ditemukan oleh Fajra dan yang lainnya menghasilkan buah tunggal, sementara pohon pinus pegunungan Taihang menghasilkan banyak biji pinus, yang dapat membuat banyak orang berevolusi. Biji pinus yang tersebar seperti ini, meskipun dapat menciptakan beberapa ahli, tidak sebanding dengan yang dimiliki Fajra dan yang lainnya. Orang biasa sudah cukup dengan 4 atau 5 biji pinus. Lebih dari itu tidak akan meningkatkan fisik lebih lanjut. Mau bagaimana lagi, biji pinus ungu emas memiliki efek seperti ini. Tampaknya cenderung membuat kelompok berevolusi, daripada individu yang mencapai puncak. Namun, meskipun demikian, beberapa biji pinus yang disatukan jauh lebih baik daripada buah spiritual yang dihasilkan oleh jenis rumput itu. Xiao Feng, pasti banyak hal yang terjadi padamu. Beritahu aku, apa kau sekarang lebih kuat daripada manusia super biasa? Chu Jiwan memikirkan banyak hal. Ia bertanya kepada putranya. "Ya." Chu Feng memberikan jawaban yang tegas, menenangkan orang tuanya. Bahkan jika di luar sangat berbahaya sekarang, ia sudah cukup kuat untuk berkeliling dunia. Kalau begitu aku lega. Hari ini aku sengaja ditabrak oleh seseorang. Mungkin ada sesuatu di baliknya. Tapi aku takut kau impulsif dan bertindak gegabah. Jadi aku menyembunyikannya darimu, kata Chu Jiwan. Terakhir kali manusia super muncul dan ingin menyerang mereka. Kali ini ia kembali merasakan ada yang salah. Ia memiliki kekhawatiran yang tersembunyi. Sekarang, Chu Jiwan sedikit lega. "Ayah, ibu, jangan khawatirkan masalah ini. Jangan takut. Aku akan menyelesaikannya." Chu Feng menenangkan mereka. Namun, amarah membara di hatinya. Ini sama sekali bukan kecelakaan. Ayahnya telah memastikannya. Seseorang sengaja mencoba membunuhnya. Chu Feng merasa marah di dalam hati. Ini bukan yang pertama kalinya. Berkali-kali, seseorang ingin menyerang orang tuanya. Ini tidak dapat dimaafkan. Ia harus mencabut orang-orang itu sampai ke akar-akarnya. Meskipun sangat berbahaya, ayahnya masih menyembunyikannya. Takut ia gegabah, khawatir ia mengalami kecelakaan. Ini membuat Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman, dan lebih bersalah. Orang-orang itu awalnya mengincarnya. Orang itu terlalu jahat. Wang Jing sangat marah. "Xiao Feng, apa kau masih membutuhkan biji pinus ini untuk meningkatkan fisikmu?" Chu Jiwan bertanya. "Aku sudah tidak butuh." Chu Feng memberitahu mereka. "Baiklah, kami akan memakan biji pinus ini." Chu Jiwan mengangguk. Chu Feng menekan amarah di hatinya. Di depan orang tuanya, ia selalu tenang. Ia tidak ingin mereka khawatir. Ia bahkan bercanda. "Ayah, bukankah ayah bilang manusia super lebih cocok disebut manusia iblis? Aku merasa ayah dan ibu sedikit menolaknya. Mengapa sekarang tiba-tiba jadi antusias? Saat itu kami tidak punya kesempatan untuk mendapatkan buah aneh. Jadi itu hanya menghibur diri." Chu Jiwan berkata sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa malu. Dalam hal ini, ayah dan anak ini sangat mirip. Dunia ini pasti akan berada dalam kekacauan besar di masa depan. Jika ingin hidup dengan baik, kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Chu Jiwan berkata dengan serius, "Mana ada pilihan? Bahkan jika memakan buah aneh benar-benar menumbuhkan tanduk dan sisik, kami harus tetap memakannya." "Benarkah akan menumbuhkan tanduk?" Wajah Wang Jing pucat. Bagaimanapun, ia adalah seorang wanita. Meskipun masa mudanya telah berlalu, ia sangat peduli dengan citra pribadinya. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengejekmu." Chu Jiwan tertawa. "Aku yang akan mengejekmu." Wang Jing menatapnya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka selalu seperti ini. Chu Feng terkikik. Ia dengan paksa meremas 12 biji pinus seperti berlian ungu itu, dan membuat mereka segera memakannya. Chu Jiwan tidak ragu-ragu. Ia mengambil 6 biji. Ia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata, rasanya benar-benar enak. Ia sangat tegas. Ia segera menelannya. Poin ini mirip dengan Chu Feng. Begitu ia memutuskan, ia langsung bertindak. "Ibu, makanlah, jangan khawatir." Chu Feng mendesak. Wang Jing menggigit.
Ia memasukkan 6 biji pinus ke dalam mulutnya. Ia menutup matanya, seolah-olah akan dihukum mati. Ia benar-benar takut akan menumbuhkan tanduk setelah memakannya. Wanginya enak sekali. Ia tiba-tiba mengucapkan kata ini, karena rasa biji ungu keemasan itu memang sangat lezat dan wangi, jauh melebihi biji pinus biasa. Aku tidak berubah menjadi aneh. Wang Jing menunggu lama, ia tidak merasa ada perubahan pada dirinya. Transformasi membutuhkan waktu tertentu. Orang yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda. Proses ini bisa terasa sakit, mengantuk, atau demam. Tapi jangan khawatir, tidak ada masalah, Chu Feng mengingatkan. Sebenarnya, ia juga menantikannya. Ia ingin melihat perubahan apa yang terjadi pada orang tuanya. Faktor misterius apa yang terkandung dalam tubuh mereka. Setengah jam berlalu, keduanya tidak menunjukkan gejala ketidaknyamanan. Kurasa setelah tidur semalaman, semuanya akan benar-benar berbeda besok, kata Chu Feng dengan santai. Deng dong, tiba-tiba, seseorang menekan bel pintu. Mata Chu Feng bersinar. Ia memberi isyarat kepada ibunya untuk membuka pintu. Ia berdiri, dan untuk sementara berjalan menuju kamarnya. Ada apa Xiao Feng? Jangan khawatir Bu, hadapi saja dengan biasa, kata Chu Feng. Ia menyadari ada yang salah. Aura orang di luar sangat aneh. Kurir paket. Pintu terbuka, seorang pemuda menyerahkan sebuah paket. Oh, ini baju yang aku beli. Wang Jing menghela napas lega. Namun, kurir itu langsung masuk. Ia menutup pintu di belakangnya. Kau mau apa? Wang Jing waspada. Ia segera mundur. Tidak apa-apa. Aku dengar ada yang terluka di pinggang di rumah ini. Aku datang untuk melihatnya. Kurir itu tersenyum, dan berjalan ke kamar tidur tempat Chu Jiwan beristirahat. Ia sangat santai, tetapi sebenarnya sangat arogan. Ia menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Ia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Wang Jing dan Chu Jiwan. Ia duduk dengan angkuh, dan berkata, seberapa parah lukanya? Kurasa pinggangmu tidak patah kan? Wang Jing sangat marah. Orang ini terlalu jahat. Chu Jiwan memberi isyarat padanya, agar tidak banyak bicara. Kau siapa? Mengapa kau tahu aku terluka? Apa yang ingin kau lakukan di rumah kami? Chu Jiwan bertanya. Ia tahu bahwa ini juga yang diinginkan Chu Feng. Meskipun Wang Jing sangat marah, ia tidak berbicara. Kurir ini terlihat sangat biasa. Ia tidak memiliki ciri-ciri manusia super yang jelas. Hanya sepasang matanya yang terlihat sangat aneh. Sesekali ada cahaya biru mengalir, sangat menakutkan. Sepertinya lukamu tidak parah. Aku awalnya berharap kau akan terlindas mobil. Kakimu patah, dan banyak tulang retak, tapi tidak sampai mati. Sayang sekali, itu tidak mencapai efek yang diinginkan. Orang ini berbicara dengan nada menyesal. Ia melakukan hal jahat seperti ini, tetapi mengatakannya dengan sangat santai. Mengapa kau begitu kejam? Kau hampir membunuh suamiku, tapi kau masih berani datang ke sini. Kau ini siapa? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Wang Jing menanyainya. Ia sangat marah. Orang ini terlalu jahat. Ia berani datang untuk memprovokasi setelah melakukan hal seperti ini. Benar-benar keji. Tetapi ia menahan diri. Ia ingin tahu siapa orang ini. Tunggu, orang itu lebih tinggi darimu, dan lebih kekar darimu. Kau bukan orang yang sama. Wang Jing mengerutkan kening. Ia menyadari ada yang salah. Itu semua aku. Aku hanya mengganti kulit saja. Orang ini duduk di sana, menyilangkan kaki, sangat santai. Ia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan meminumnya. Apa maksudmu? Chu Jiwan mengerutkan kening. Memiliki kemampuan luar biasa, tapi selalu berkeliaran dalam kegelapan. Itu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Bertindak seperti ini sama saja dengan mengenakan pakaian brokat di malam hari. Ia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas mengenakan pakaian brokat. Wang Jing mencibir. Orang ini mendengus dingin. Jelas ia sangat tidak puas. Ia memiliki kemampuan luar biasa, tetapi orang luar tidak tahu. Sepertinya ia memiliki keinginan untuk mencurahkan isi hatinya. Aku ini dewa bagimu, katanya. Cahaya biru mengalir di matanya. Kemudian, segumpal cahaya biru kabur keluar dari tubuhnya. Ia melayang di dalam ruangan. Besarnya seukuran kepalan tangan. Aku ada di mana? Kurir itu membuka matanya dengan bingung. Swoosh. Namun, segera, ia menutup mulutnya lagi, karena cahaya biru kembali ke tubuh itu. Kau, Wang Jing sangat terkejut. Kau ini gumpalan roh, yang bisa menempati tubuh orang lain. Chu Jiwan sangat terkejut. Benar, tebakan yang tepat. Aku memiliki medan magnet spiritual yang kuat. Aku bisa meninggalkan tubuhku dan mengendalikan orang lain. Ini adalah kemampuan menakutkan yang unik yang aku peroleh setelah memakan buah aneh. Orang ini berkata dengan malas. Ia duduk di sana, tenang dan santai. Ia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Wang Jing dan Chu Jiwan. Kalian telah menyinggung orang yang seharusnya tidak disinggung. Aku diminta untuk bertindak. Aku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Kalian akan selalu mengalami kecelakaan, katanya dengan santai. Misalnya, meskipun kakimu terlindas mobil hari ini, dan kau menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda, tidak ada yang bisa menyelidiki apapun. Karena, orang yang aku kendalikan telah dihipnotis secara mendalam.
Setelah kejadian itu, ia hanya akan merasa bahwa ia tidak sengaja menabrak seseorang di depan mobil yang sedang melaju. Orang ini tersenyum dan berbicara, "Mengapa kau begitu jahat?" Wang Jing membenci dan takut pada orang ini. "Jahat? Kau mengatakannya terlalu cepat. Aku datang malam ini. Aku ingin melihat bagaimana seharusnya kalian mengalami kecelakaan. Bisa begini, kebocoran gas, menyebabkan ledakan dan kebakaran, mengakibatkan luka parah. Atau, salah satu dari kalian tidak sengaja terpeleset di kamar mandi, dan patah tulang. Kalian pilih saja." Ia sangat santai. Ia tersenyum, memilih cara melukai mereka berdua dengan parah. Di ruangan lain, mata Chu Feng dingin. Ia menutup aura tubuhnya. Ia mendengarkan. Orang ini benar-benar terlalu jahat. Ia ingin segera membunuhnya. "Kau tidak membunuh kami, hanya menyiksa seperti ini. Apa kau tidak takut berita akan bocor?" Wang Jing bertanya. "Aku akan menghipnotis kalian secara mendalam. Kalian akan melupakan semua ini sekarang. Semuanya adalah kecelakaan. Ini semua adalah perbuatanku, tapi aku harus menghapus jejaknya. Itu benar-benar tidak nyaman. Aku hanya bisa mencurahkan isi hatiku sebelum bertindak." Ia sedikit tidak puas. Terlihat bahwa karena kekuatannya yang istimewa, tetapi tidak bisa dilihat terang-terangan, ia memiliki keinginan untuk mencurahkan isi hatinya. "Siapa yang menyuruhmu menargetkan kami seperti ini?" Chu Jiwan bertanya. "Baiklah, aku akan memuaskan kalian. Sebenarnya, aku akan memberitahu kalian juga. Ini adalah gayaku. Tapi pada akhirnya aku akan membuat kalian lupa lagi. Seorang wanita dari kota Nanning menyuruhku melakukan ini. Kalian tidak akan bisa melawannya. Baiklah, sekarang pilihlah bagaimana kalian ingin terluka parah." Ia berdiri. Cahaya biru bersinar di matanya. "Oh, aku lupa memberitahu kalian. Target utamanya adalah putra kalian. Dia akan mati." Ia menambahkan. Segumpal cahaya biru keluar dari tubuhnya. Gumpalan roh itu melayang keluar, dan akan bertindak. Tiba-tiba, suara guntur teredam meledak di ruangan itu. Cahaya biru itu menjerit menyedihkan. Setengahnya langsung meledak. Chu Feng datang. Ia menggunakan oman Raja Iblis Banteng, menyerang gumpalan roh itu. Selama pertempuran di Pegunungan Taihang, lebih dari 10 manusia super di bawahmu mengonsumsi ramuan khusus. Fluktuasi spiritual mereka sangat hebat. Mereka semua mati di bawah satu oman Chu Feng. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya oman Raja Iblis Banteng. Baru-baru ini, Chu Feng berevolusi lagi. Kekuatannya meningkat pesat. Tentu saja itu lebih menakutkan. Serangan ini, ia secara selektif menargetkan cahaya biru itu. Itu sangat efektif. Setelah setengah dari cahaya biru lenyap, ia bergegas masuk ke tubuh kurir itu, dan melarikan diri seperti orang gila. "Xiao Feng!" Wang Jing berteriak. Ia sedikit takut. "Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku akan segera kembali." Chu Feng mengikuti di belakang orang itu, dan keluar dari rumah. Ia sebenarnya masih terkejut. Orang ini benar-benar bisa meninggalkan tubuhnya. Itu benar-benar aneh. Dan rohnya memang sangat kuat. Di bawah oman Raja Iblis Banteng yang menakutkan, dalam jarak sedekat itu, tanpa penambahan dan perlindungan tubuh fisik, ia hanya hancur setengah. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Namun, melihat ia perlu menggunakan tubuh fisik untuk membuka pintu, dan tidak bisa melarikan diri menembus dinding, Chu Feng lega. Ia tidak takut orang ini akan melarikan diri. Chu Feng mengikuti, tidak terburu-buru. Ia akan membunuh tubuh aslinya. Bisa dibayangkan, meninggalkan tubuhnya sendiri juga memiliki risiko tertentu. Tubuh asli orang itu pasti ada di dekat sini. Swoosh! Benar saja, tidak jauh dari rumah Chu Feng, gumpalan cahaya biru redup keluar dari tubuh kurir itu, dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Chu Feng mencibir. Ia diam-diam mengikuti. Ia akan menyelesaikan tubuh asli orang itu. Ada taman tidak jauh dari sana, ada banyak pohon. Cahaya biru itu bergegas cepat, melarikan diri ke kedalaman hutan. Di sana ada seseorang yang duduk, tidak bergerak. Cahaya biru langsung masuk ke kepalanya. Seberapa cepatkah Chu Feng? Ia bisa berlari sekitar 260 meter per detik. Itu cukup menakutkan. Jadi, begitu cahaya biru kembali ke tubuh itu, Chu Feng tiba-tiba meningkatkan kecepatan. Ia langsung membunuh. Ia menendang. Tubuh orang ini tiba-tiba mengeluarkan suara kerak yang lembut. Tulang punggungnya patah. Ia terpental. Kemudian, ia menendang 2 kali lagi. Kaki orang itu mengeluarkan suara kerak juga. Kakinya sudah patah. Chu Feng menginjak mulutnya. Ia memperingatkan, "Jangan berteriak, atau kau akan lebih sengsara." Baru kemudian ia melepaskan kakinya. Orang ini melolong di tanah. Ia menahan suaranya. Ia tidak berani berteriak. Wajahnya putih. Keringat langsung membasahi pakaiannya. "Kau melukai pinggang ayahku, dan kau ingin mobil melindas kakinya. Rasakan sendiri dulu." Chu Feng berdiri di dekatnya, menatapnya dari atas. Meskipun telah mengalahkan dan melukai orang ini, Chu Feng masih merasakan amarah yang membara di hatinya, karena orang ini terlalu jahat. Ia terlalu arogan. Setelah hampir membuat Chu Jiwan terlindas mobil, ia masih berani datang ke rumah, dan ingin menyerang lagi. Ia benar-benar tidak bermoral. Orang di tanah itu berguling-guling, merintih pelan. Ia menahan suaranya. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Rasa sakit yang hebat membuatnya tak tertahankan.
Chu Feng melangkah maju, dan kembali mengangkat kakinya. Jangan bunuh aku. Orang itu ketakutan, dan memohon dengan suara rendah. Keberanianmu tidak sesuai dengan penampilanmu di rumahku tadi. Kau begitu tenang memilih berbagai metode untuk mencelakai orang tuaku, dengan sikap arogan. Mengapa sekarang kau takut? Chu Feng menunduk menatapnya. Buk! Ia menendang lagi. Orang itu terlempar, dan menabrak pohon besar di kejauhan. Batang pohon bergoyang, dan banyak daun berguguran. Orang ini menjerit pelan. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya berguling-guling. Ia merasa tendangan itu terlalu keras. Beberapa tulang rusuknya patah. Air matanya hampir keluar. Faktanya, Chu Feng sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh. Jika ia menendang dengan sekuat tenaga, batu raksasa seberat ribuan kilogram pun akan hancur. Apalagi tubuh manusia. Bicaralah baik-baik. Kita bisa membicarakan segalanya. Orang ini berjuang. Ia ingin duduk, tetapi menyadari bahwa ia tidak merasakan apa-apa di bawah pinggangnya. Ia menunduk. Ia menemukan tubuhnya melengkung. Tulang punggungnya mungkin mengalami masalah besar. Itu terlihat sangat aneh. Ini membuatnya merinding. Suaranya bergetar. Jangan serang aku lagi. Aku bersedia bekerja sama. Selama kau tidak membunuhku, kita bisa membicarakan segalanya. Rasa sakit dan ketakutan membuatnya hampir pingsan. Dalam kegelapan malam, pemuda di seberangnya begitu dingin dan tenang. Ia memberikan tekanan psikologis yang sangat besar padanya. Ia seperti dewa iblis, membuatnya takut. Sebenarnya, yang paling membuatnya terkejut adalah kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng. Hanya dengan auman rendah, ia menghancurkan medan magnet spiritualnya. Selain itu, kecepatan mengerikan yang tidak manusiawi itu, ternyata lebih cepat daripada gumpalan rohnya. Medan magnet spiritualnya tidak terikat. Setelah meninggalkan kurir itu, ia segera kembali ke tubuh aslinya. Tetapi ia belum membuka matanya, pemuda ini sudah menyerang, dan menendangnya hingga jatuh. Betapa menakutkannya ini. Apa gunanya membiarkan kau hidup? Chu Feng memintanya untuk mengatakannya sendiri. Aku. Orang ini membuka mulutnya. Ia sedikit ragu-ragu. Ia tahu betul betapa menakutkannya orang-orang di kota Jiangning. Jika ia benar-benar berkhianat, nasibnya akan sangat menyedihkan. Sepertinya kau tidak ingin hidup, kata Chu Feng. Buk! Ia menendang lagi. Orang di tanah itu terlempar lagi. Kali ini menabrak semak-semak. Ia jelas mendengar suara tulang patah. Ia merasa dadanya sakit, dan sulit bernapas. Ketakutan membanjiri hatinya. Jika ia mati di sini, tidak ada yang akan tahu. Ia hanya akan mati sia-sia. Pada saat yang sama, ia juga berpikir, seberapa kuat orang ini? Mungkin ia lebih kuat dari Vajra dan Dewa bersayap perak. Ketika ia memikirkan ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, karena mereka semua salah. Mereka benar-benar meremehkan target. Mereka melakukan kesalahan fatal. Wanita di Jiangning itu sangat kuat, tetapi ia sama sekali tidak tahu tentang pemuda ini. Prediksinya salah. Memikirkan hal ini, ia merasa tidak berdaya. Aku akan mengatakan apa yang ingin kau tahu. Tapi kau harus melepaskanku. Ia berbicara dengan lemah. Chu Feng tidak berbicara. Ia hanya menatapnya. Kau seharusnya sudah menduganya. Aku dari Jiangning. Aku diperintahkan oleh menantu keluarga Lin, salah satu dari anggota keluarga itu. Tidak ada yang bisa menolak perintahnya. Ia ingin membela diri. Ia mencoba untuk menunjukkan ketulusan dan ketidakberdayaan. Chu Feng sama sekali tidak bersimpati padanya. Metode penyiksaan pasti bukan diajarkan oleh wanita bermarga Chu. Ia bertindak atas inisiatifnya sendiri. Tidak peduli bagaimana dilihat, ia bukan orang baik. Apa yang kau katakan, aku sudah bisa menebaknya. Itu tidak ada artinya. Chu Feng sangat tenang. Orang ini ketakutan. Setelah sedikit ragu-ragu, ia berkata, jumlah kami 13 orang. Ia menggertakkan giginya. Ia menjadi kejam, dan mengatakan kata-kata ini. Sekarang ia tidak peduli apakah menantu keluarga Lin akan membalas dendam. Di mana mereka semua? Baru saat ini Chu Feng mulai memperhatikan, dan tidak lagi tanpa ekspresi. Ini membuat pria di tanah itu menghela napas lega, tetapi ia juga sedikit gelisah. Sekarang ia benar-benar menyinggung orang-orang dari kota Jiangning. Mereka tinggal di sebuah villa di pinggiran kota. Ia mengatakannya dengan cepat. Ia menjelaskannya dengan sangat jelas, termasuk kemampuan yang dimiliki orang-orang ini setelah berevolusi, dan metode umum mereka. Chu Feng tahu bahwa orang-orang inilah yang menyerang terakhir kali. Mereka ingin langsung menculik orang tuanya. Mereka sangat arogan dan mendominasi. Untungnya, mereka dihentikan oleh kelompok orang lain. Menurut dugaan orang di tanah itu, mereka seharusnya dihentikan oleh orang-orang Lin Noi. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa ia tidak datang terakhir kali, dan tidak berpartisipasi. Chu Feng mengerutkan kening. Jika orang ini yang menyerang terakhir kali, itu akan sangat merepotkan. Seseorang yang rohnya dapat meninggalkan tubuhnya sangat menakutkan. Ia melakukan hal-hal tanpa disadari. Aku sudah mengatakan segalanya. Kumohon, lepaskan aku. Hatinya gelisah, dan ia merasa tidak nyaman.
Chu Feng tidak berbicara. Ia sedang memikirkan beberapa hal. Ia berpikir bahwa wanita di kota Jiangning itu seharusnya sudah menghilangkan kecurigaannya bahwa ia adalah Raja Iblis Banteng. Jika tidak, metodenya akan lebih menakutkan, karena orang biasa tidak dapat berurusan dengan Raja Iblis Banteng. Justru karena inilah Chu Feng merasa wanita itu lebih keji. Meskipun ia menghilangkan kecurigaannya, ia masih mengirim orang untuk menyerang. Orang di tanah itu melihat Chu Feng tidak berbicara. Ia memikirkan sesuatu di sana. Jantungnya berdebar kencang. Cahaya biru berkedip di matanya. Ia selalu gelisah, karena ia tahu betul bahwa pihak lain belum tentu melepaskannya. Bahkan jika ia mengatakan segalanya, hanya ada setengah harapan. Ia menggertakkan giginya. Cahaya biru di matanya tiba-tiba bersinar terang. Gumpalan roh itu bergegas keluar, dan menerkam ke dahi Chu Feng. Ia ingin masuk ke dalam tubuhnya. Ia bertindak kejam, menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, tidak menunggu belas kasihan orang lain. Sekarang pihak lain sedang melamun. Kesempatan ini langka. Setelah berhasil, ia akan menempati tubuh orang ini, yang jauh lebih baik daripada tubuhnya sendiri. Mata Chu Feng menyala terang. Ia mendengus dingin. Itu seperti guntur yang meledak di udara. Gumpalan cahaya biru itu meledak total dengan suara boom. Tidak, suara orang ini sangat lemah, hampir tidak terdengar. Kesadaran terakhirnya sangat ketakutan. Semuanya sudah terlambat. Cahaya biru itu lenyap, dan semuanya menghilang. Chu Feng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ia membunuh musuh di kota. Ini adalah kedalaman taman. Ada banyak pepohonan. Karena sudah malam, suasananya sangat sunyi. Ia melihat sekeliling, dan menemukan tutup lubang got. Ia mengangkatnya. Kemudian ia mengangkat mayat orang ini dan bergegas turun. Bau di bawah sangat tidak sedap. Seluruh tubuh Chu Feng memancarkan cahaya kristal. Ia membungkus dirinya dengan energi misterius. Ia mengayunkan tinjunya dengan kuat. Ia langsung meledakkan tanah, dan kemudian melemparkan orang ini ke bawah, menguburnya di sana. Segera, ia muncul di pintu masuk taman. Chu Feng berjalan cepat menuju rumahnya. Jika ia pergi terlalu lama, orang tuanya pasti akan sangat khawatir. Di jalan, ia melihat kurir itu sudah sadar. Ia dengan bingung pergi dari sana. Chu Feng kembali ke rumah. Xiao Feng, Wang Jing memang sangat takut. Ia duduk gelisah. Di hari biasa, ia tidak pernah bersentuhan dengan bahaya seperti ini. Ia menunggu lama, takut terjadi sesuatu padanya. Orang itu, Chu Jiwan relatif lebih tenang. Ia bertanya bagaimana keadaannya. Ayah, ibu, jangan khawatir. Sudah beres. Jangan khawatir. Chu Feng berusaha untuk santai. Ia tidak ingin orang tuanya ketakutan. Aku takut setengah mati. Orang itu tadi jahat dan menakutkan. Bagaimana roh seseorang bisa meninggalkan tubuhnya? Wang Jing masih takut sekarang. Xiao Feng, kau. Wang Jing memikirkan pertanyaan ini. Ia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Ibu, jangan banyak berpikir. Tidak ada apa-apa lagi. Chu Feng ingin memberitahu mereka kebenarannya, tetapi ia takut mereka tidak tahan. Kemudian, ia berdiri. Ia menuangkan segelas air untuk masing-masing dari mereka, dan berkata, Ayah, Ibu, kalian tidur lebih awal malam ini. Tidur membantu menyerap energi misterius dari biji pinus. Ia masih harus keluar, tetapi ia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Jika tidak, keduanya mungkin akan khawatir, dan tidak bisa tidur. Tidurlah. Kita bicarakan hal-hal itu besok pagi, kata Chu Jiwan. Chu Feng sengaja terlihat sangat santai, menenangkan mereka. Kemudian ia kembali ke kamarnya. Segera, ia pergi dari jendela. Tanpa suara, ia harus bergegas. Ia takut orang-orang itu akan menyadarinya. Setelah jauh dari rumah, Chu Feng menghentikan taksi. Sayangnya, pengemudi tidak berani pergi ke pinggiran kota. Ia hanya mengantarnya ke batas kota. Sekarang, pinggiran kota tidak tenang. Mudah bertemu binatang aneh. Setelah Chu Feng turun dari mobil, ia berjalan ke kegelapan malam. Kemudian ia mulai berlari kencang. Dengan kecepatannya, ia lebih cepat daripada naik mobil. Tidak lama kemudian, ia tiba di tujuannya. Ada beberapa villa di sini, tetapi hampir kosong. Tidak ada yang berani terus tinggal di sana. Saat ini, binatang aneh sering muncul di pinggiran kota. Burung buas berputar-putar di langit. Sangat berbahaya. Salah satu villa terang benderang. Tidak seperti yang lain yang sunyi dan gelap. Chu Feng menyadari bahwa orang yang ia cari ada di dalamnya. Tanpa suara, ia mendekati tempat itu. Ia menghindari berbagai kamera pengawas. Ia melepaskan indera spiritualnya, dan memeriksa dengan cermat. Jumlahnya tepat 12 orang. Beberapa orang sedang minum dan mengobrol. Beberapa orang sedang berlatih tinju di kamar. Beberapa orang sedang tidur. Villa ini sangat besar. Ada 4 lantai di atas tanah. Cukup untuk menampung orang-orang ini. Kita sudah lama sembunyi di sini. Kapan kita bisa kembali? Sebentar lagi. Aku dengar anak itu sudah pulang. Selama dia mati dalam kecelakaan mobil, kita bisa mundur. Itu hanya keluarga biasa yang terdiri dari 3 orang. Mengapa tidak aku saja pergi, dan menampar mereka semua sampai mati? Itu lebih mudah. Sangat merepotkan. Benar-benar membosankan. Kau mabuk. Jangan main-main. Atasan tidak ingin ada gejolak. Biarkan dia mati secara tidak sengaja. Kalau tidak, mudah terjadi masalah.
Orang yang minum hanya menyebutkan beberapa patah kata, lalu mulai membicarakan hal lain. Chu Feng membawa niat membunuh yang tidak disembunyikan. Seperti Raja Iblis Agung, ia menendang pintu hingga hancur berkeping-keping, dan langsung masuk. Siapa? Semua orang yang minum berdiri. Mereka waspada. Mereka tahu bahwa orang yang berani masuk seperti ini jelas bukan orang lemah. Swoosh! Chu Feng terlalu cepat. Ia melompat, dan langsung tiba di depan. Ia menendang salah satu dari mereka. Orang itu terlempar, dan terbelah menjadi 4 di udara. Hanya kau, ingin menampar keluargaku sampai mati. Sangat lemah. Cahaya dingin berkedip di mata Chu Feng. Ya Tuhan, seseorang berteriak, langsung panik. Yang lain juga sadar dari mabuk. Kulit kepala mereka mati rasa. Siapa ini? Ia seperti dewa iblis. Dengan satu serangan santai, ahli ketiga di antara mereka tewas. Dan kematiannya sangat menyedihkan. Seperti boneka rusak, ia hancur berkeping-keping oleh satu tendangan. Di mata mereka, ini jelas adalah Raja Iblis Agung. Chu Feng, dia ternyata Chu Feng. Seseorang berteriak. Ia mengenalinya, karena ia pernah melihat fotonya. Mereka datang ke kota Shuntian untuk pemuda ini. Orang-orang ini dengan cepat menyerang. Mereka semua memiliki kemampuan luar biasa. Seseorang langsung berubah menjadi manusia batu, sementara yang lain berubah menjadi binatang buas misterius. Ada juga yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya logam. Buk, buk. Buk, Chu Feng tanpa ampun, pukulan tinjunya menakutkan. Bagaimana orang-orang ini bisa menahannya? Mereka jauh lebih lemah daripada Chan Hai. Dalam sekejap, mereka semua terlempar. Beberapa dari mereka dadanya berlubang, sementara yang lain tulang dahinya retak. Mereka semua tewas. Faktanya, jika Chu Feng menggunakan seluruh kekuatannya, orang-orang ini tidak akan memiliki mayat yang utuh. Mereka semua akan hancur berantakan seperti orang pertama tadi. Swoosh! Detik berikutnya, Chu Feng melompat keluar dari jendela. Ia melompat dengan kuat, bergegas puluhan meter ke udara. Ia langsung menarik turun manusia super yang mencoba melarikan diri dengan mengepakkan sayapnya. Bruk! Saat ia mendarat, itu juga saat orang ini tewas. Beberapa orang lagi berada di kamar lain. Saat ini mereka semua bergegas keluar. Mereka tidak menghadapi musuh, tetapi ingin segera melarikan diri, karena mereka merasa sangat takut. 6 orang yang minum di ruang tamu semuanya tewas dalam waktu singkat. Ini membuat mereka ketakutan. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Chu Feng terlalu cepat. Satu pukulan tinju per orang. Akhirnya, mereka semua tergeletak tewas di tanah. Berkali-kali mencoba membunuh orang tuaku, itu adalah pantangan bagiku. Siapapun itu, akan kubunuh tanpa ampun. Xuan Yi, cepat atau lambat aku akan memenggal kepalamu. Chu Feng berbalik, dan menghilang dalam kegelapan malam. Ia juga memiliki tempat yang sangat lembut di hatinya. Tetapi hanya untuk orang-orang baik yang layak dikasihani. Untuk orang jahat yang kejam dan kuat, ia tidak pernah memiliki belas kasihan atau ampun. Chu Feng kembali ke rumah. Ia mandi air hangat, dan langsung tidur. Sinar mentari menyebar ke dalam ruangan di pagi hari, menyinari tubuh dengan hangat. Chu Feng membuka matanya. Tidur semalam sangat nyenyak. Darah dan emosi negatif tadi malam telah ia buang. Ia adalah orang yang optimis, dan tahu bagaimana meredakan stres untuk dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Hari baru telah dimulai, dan ia bersemangat. Chu Feng tidak melakukan metode pernapasan khusus. Setelah bangun, ia langsung berlari ke tempat orang tuanya, dan mengetuk pintu. Ia sangat menantikan, ingin melihat bagaimana keadaan keduanya setelah semalam berlalu. Jelas, setelah memakan biji pinus ungu emas, tubuh kedua orang itu memang mengalami transformasi. Mereka tidur lebih lama dari biasanya. Kalau tidak, mereka pasti sudah bangun saat ini. Tiba-tiba, Chu Feng mendengar jeritan. Ia terkejut. Ia buru-buru mengetuk pintu, dan berseru, "Ibu, jangan putus asa. Jangan khawatirkan tanduk yang muncul. Kita bisa pergi ke salon kecantikan, dan memotongnya." Ia benar-benar khawatir. Takut Wang Jing akan tiba-tiba putus asa. Apa ini? Segera, ia mendengar suara Chu Jiwan juga. Ia juga tampak tercengang karena terkejut. Ia hanya mengucapkan 2 kata, lalu tidak ada suara lagi. "Ayah, jika ayah menumbuhkan tanduk, tidak perlu dipotong. Itu sangat gagah. Cepat buka pintunya." Chu Feng buru-buru berteriak, mendesak di luar pintu. "Anak nakal, apa kau boleh bicara seperti itu pada orang tuamu?" Wang Jing datang untuk membuka pintu. Mendengar suaranya, ia ternyata tidak lagi takut. Ia bahkan sedikit tersenyum. Setelah pintu terbuka, Chu Feng juga berteriak, cukup terkejut. Karena, Wang Jing sama sekali tidak menumbuhkan tanduk, dan kulitnya menjadi sangat bagus. Ia merasa tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Kerutan di sudut matanya semua menghilang. "Siapa ini? Kapan aku punya kakak perempuan?" Chu Feng berteriak berlebihan. Ketika Wang Jing mendengar kalimat ini, ia menjadi lebih bahagia, tetapi di mulutnya ia berkata, "Tidak sopan. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu?" Terlihat, bahkan matanya tersenyum. Ia sangat senang. Kekhawatiran sebelumnya sudah hilang, karena perubahan ini membuatnya sangat puas. "Ibu, tubuhmu menjadi lebih muda. Rasakan lagi perubahan lain apa yang ada." Chu Feng mendesak.
Ia juga sangat senang. Ibunya hampir berusia 50 tahun. Waktu tidak kenal ampun. Ia tidak lagi muda. Sudah lama ada kerutan di sudut matanya. Sekarang kerutan itu menghilang. Kulitnya sangat bagus. Ia langsung menjadi bersemangat. Seluruh dirinya benar-benar menjadi belasan tahun lebih muda. Wang Jing sekarang terlihat seperti berusia 37 atau 8 tahun. Ini membuatnya sangat gembira dan bersemangat. Tidak ada wanita yang tidak mencintai kecantikan, terutama mereka yang masa mudanya telah berlalu, dan waktu telah pergi. Apakah ini nyata? Sudah lama sekali, Wang Jing masih melamun di depan cermin, ia masih tidak percaya. Sedangkan Chu Jiwan, ia sudah berada di ruang tamu bersama Chu Feng. Ayah dan anak itu dalam suasana hati yang baik, dan sedang mengobrol. Perubahan Chu Jiwan juga sangat jelas. Rambut abu-abu di pelipisnya telah hilang. Sekarang rambutnya hitam penuh, dan ia sangat bersemangat. Ia jelas menjadi jauh lebih muda. Ia terlihat seperti berusia 40 tahun. Wajahnya merah. Kantung mata hitamnya yang dulu sudah hilang. Aku merasa penuh energi. Rasanya ada kekuatan tak terbatas di tubuhku. Rasanya lebih baik daripada saat aku masih muda. Chu Jiwan mengatakan perasaannya. Ayah, lihatlah dengan teliti, apakah ada yang tumbuh lagi? Chu Feng mengingatkan sambil tersenyum. Anak nakal. Apa kau benar-benar berharap ayah dan ibumu menumbuhkan sisik dan tanduk? Chu Jiwan memelototinya. Ia juga tertawa ketika mengatakannya sendiri. Benar-benar luar biasa. Aku tidak berubah menjadi aneh. Aku juga menjadi jauh lebih muda. Emosi Wang Jing akhirnya stabil. Ia berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Apa yang ingin kalian berdua makan? Aku akan pergi ke pasar pagi untuk membeli sayuran, kata Wang Jing. Itu berarti ia ingin membuat pesta besar. Untuk merayakannya, sarapan tidak perlu berlebihan. Masak semua daging yang dibawa Xiao Feng, yang direbus dengan bumbu merah. Jika bisa membeli bebek tua, dan merebusnya juga bagus. Selain itu, lihat apakah ada daging kambing. Oh ya, jangan lupa telur dan susu, kata Chu Jiwan. Wang Jing langsung memelototinya, dan berkata, ini yang kau bilang tidak berlebihan, berapa banyak yang ingin kau makan? Chu Jiwan menjawab, aku tidak tahu mengapa, tapi aku sangat lapar. Saat ini, Wang Jing juga merasa lapar. Rasa laparnya sangat kuat. Ia sangat ingin makan sesuatu. Itu normal, kata Chu Feng sambil tersenyum, dan memberitahu mereka. Setelah fisik berevolusi, pada awalnya nafsu makan akan terbuka lebar. Aku tidak merasakan hal istimewa lainnya. Hanya merasa roh dan energi sangat cukup, dan kekuatanku menjadi jauh lebih besar. Saat sarapan, Chu Jiwan mengatakan perasaannya secara rinci. Wang Jing mengangguk. Ia yakin ia juga seperti itu. Ia tidak mendapatkan metode misterius apapun. Chu Feng mengerutkan kening. Ini agak tidak benar. Bukankah setelah memakan buah aneh seseorang akan memiliki beberapa kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa? Mengapa orang tuanya tidak memilikinya? Ia mencoba kekuatan ayahnya. Itu sangat besar, lebih kuat dari gabungan beberapa pemuda kekar. Tetapi ini tidak dianggap sebagai kemampuan misterius. Di sampingnya, Wang Jing tidak peduli. Ia sudah sangat puas. Menjadi lebih muda adalah hadiah terbaik dari surga baginya. Chu Feng membuka alat komunikasi. Ia ragu-ragu sebentar. Ia mengirim pesan teks ke Lin Nuoyi, menanyakan apakah hanya dengan memakan buah aneh seseorang akan mengalami mutasi. Grup biologis Dewa Surgawi tahu banyak tentang aspek ini. Sebelum perubahan besar di dunia, mereka sudah tahu banyak rahasia. Segera, Lin Nuoyi membalas. Ia memberitahu bahwa tidak demikian. Beberapa orang kekurangan faktor misterius di tubuh mereka. Memakan buah aneh juga tidak akan menyebabkan mutasi. Chu Feng tercengang. Karena hubungannya dengan Lin Nuoyi, seseorang dari grup biologis Dewa Surgawi pernah mengambil rambutnya untuk diperiksa. Mereka sudah menyimpulkan bahwa ia tidak dapat bermutasi. Namun, ia sendiri tidak tahu. Mengapa ini terjadi? Chu Feng mengirim pesan lain. Lin Nuoyi memberitahu bahwa itu sangat rumit, tetapi itu belum tentu hal yang buruk. Itu perlu waktu untuk diuji. Sepanjang waktu, Chu Feng tidak menyebutkan apakah ia sendiri telah bermutasi. Lin Nuoyi juga tidak bertanya. Xiao Feng, kau tidak perlu mengerutkan kening. Biarkan saja apa adanya. Bahkan jika kemampuan seperti kekuatan dewa itu diberikan kepada kami tidak akan menggunakannya, kata Chu Jiwan. Benar. Apa kau masih berharap ayah dan ibumu pergi berkelahi? Lupakanlah, kami sudah tua. Bagaimana kami bisa menahan ketakutan seperti itu? Wang Jing menimpali. Aku dan ibumu ingin hidup damai. Pikirkanlah, pada usia kami, apa kami masih harus lari ke padang gurun untuk melawan monster? Chu Jiwan menghibur. Chu Feng mengangguk. Memang begitu. Bahkan jika orang tuanya memperoleh kemampuan misterius, ia tidak mungkin membiarkan mereka melakukannya. Ia hanya ingin orang tuanya memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tetapi sekarang, situasinya sangat rumit. Faktor misterius dalam tubuh orang berbeda-beda. Hal seperti ini masih sulit untuk dipahami sekarang. Segera, Chu Feng merasa lega. Ia berkata, ada aku. Tentu saja ayah dan ibu tidak perlu melalui bahaya. Ia merasa selama ia cukup kuat, ia bisa menakut-nakuti orang lain, dan tidak berani lagi menargetkan orang tuanya. Ia harus menjadi lebih kuat.
Chu Feng berpikir, jika perlu, ia bisa menunjukkan ketajaman, bahkan taringnya kepada beberapa orang. Tiba-tiba, ia kembali teringat, ia masih memiliki metode pernapasan. Ayah, ibu, ada satu cara lagi. Aku tidak tahu apakah kalian ingin mencobanya. Dulu tidak bisa, karena keduanya belum pernah bersentuhan dengan tumbuhan spiritual. Sekarang mereka sudah memakan buah aneh. Mereka seharusnya bisa mencobanya. Huang Niu, bagaimana kau mengajarkan metode pernapasan itu kepadaku? Cepat beritahu aku. Chu Feng menghubungi Huang Niu. Metode pernapasan dibagi menjadi bentuk dan roh. Bentuk dapat ditiru, hanya perlu diikuti. Chu Feng belajar dengan sangat cepat saat itu. Tetapi untuk benar-benar menguasainya, ia harus mendapatkan rohnya. Saat itu, Huang Niu mengajarkannya secara rahasia. Dengan kekuatan aneh, itu membuat jiwa Chu Feng beresonansi. Baru setelah itu ia benar-benar mendapatkannya. Metode itu seperti pembaptisan. Sedangkan untuk metode pernapasan guntur agung, Chu Feng dan Huang Niu telah menirunya, tetapi efeknya tidak ideal. Hanya ada satu alasan, yaitu tidak ada cara untuk mendapatkan rohnya. Tidak ada yang membantu pembaptisan. Di kejauhan, Huang Niu sangat marah. Ia segera membalas Chu Feng. Ia memberitahu bahwa jangan pernah memikirkannya. Mengajarkannya kepadanya sudah merupakan pengecualian. Itu sama sekali tidak boleh disebarkan. Jangan terlalu serius dong. Chu Feng tidak tahu malu. Masih memintanya. Huang Niu dengan liar menusuk alat komunikasi. Ia memberitahu Chu Feng bahwa ini bukan lelucon. Ia tidak akan menyebarkannya lagi. Menguasai metode pernapasan ini, mungkin di masa depan ia dan Chu Feng akan menghadapi bencana pembunuhan. Chu Feng melihatnya marah. Ia tidak meminta lagi. Ia buru-buru menanyakan detailnya. Huang Niu memberitahu bahwa asal-usul metode pernapasan ini terlalu besar. Itu disebut yang tertinggi. Itu sebanding dengan metode pernapasan guntur agung yang lengkap. Keduanya adalah rahasia tertinggi yang tidak boleh disebarkan. Ia memperingatkan, setelah mendapatkannya, sebaiknya tetap rendah hati. Jangan pernah membocorkannya. Kalau tidak, suatu hari pasti akan ada bencana pembunuhan. Kecuali suatu hari, ia menjadi saint dan leluhur. Barulah ia bisa menghilangkan tekanan yang menakutkan itu. Ini adalah peringatan dari Huang Niu, sangat serius. Chu Feng sangat terkejut. Asal-usul metode pernapasan khusus yang ia kuasai tampaknya terlalu besar. Ada perasaan seolah-olah akan menekan langit. Huang Niu menambahkan kalimat lagi. Ia baik-baik saja, ia mendapatkannya setengah terang-terangan. Tetapi Chu Feng berbeda. Kepala Chu Feng pusing sebentar. Ia tidak berbicara lama. Masalah ini sangat penting. Namun, ia juga tidak khawatir. Huang Niu pernah mengatakan bahwa setelah dunia ini berubah, itu akan sangat menakjubkan. Panen 1 tahun di sini setara dengan 10, 100 tahun di tempat lain. Menjadi saint dan leluhur, aku akan berjuang untuk itu. Ini awalnya adalah tujuan Huang Niu. Sekarang digunakan oleh Chu Feng. Ia juga harus melakukannya. Kemudian, ia bertanya lagi, apakah mungkin jika tidak ada roh, hanya menyebarkan bentuknya? Huang Niu mengatakan tidak masalah. Sama seperti metode pernapasan guntur agung itu, bentuknya juga beredar di luar. Itu tidak dianggap rahasia. Saat matahari belum terlalu terik, Chu Feng mulai mengajari orang tuanya metode pernapasan khusus. Metode ini sangat cocok dilakukan di pagi hari. Benar saja, ketika keduanya melakukan metode pernapasan ini, mereka juga memiliki masalah yang sama dengan Chu Feng saat itu. Mereka hampir tersedak. Meskipun itu hanya bentuk, yang hanya bisa dianggap sebagai metode pernapasan yang tidak lengkap, untuk menguasainya juga membutuhkan usaha. Chu Feng untuk sementara tidak berencana mengajari mereka metode pernapasan guntur agung, karena terlalu mendominasi. Sangat mudah melukai diri sendiri. Itu seperti guntur yang mengguncang tulang, menyerang darah dan daging. Keduanya secara bertahap menguasainya. Chu Jiwan menghela napas lega. Ia merasa ini sangat luar biasa. Xiao Feng, kau tidak perlu repot-repot untuk kami. Metode pernapasan ini bagus untuk menjaga kesehatan. Kami sama sekali tidak berpikir untuk menjadi ahli. Sebenarnya, kami lebih peduli padamu. Apa yang telah kau alami akhir-akhir ini? Setelah tenang, Chu Jiwan akhirnya mulai bertanya. Chu Feng berpikir sejenak. Ia memutuskan untuk memberitahu mereka. Tentu saja, beberapa hal yang sangat berbahaya, ia lewati dengan 1 atau 2 kalimat. Ia tidak ingin mereka khawatir. Pasangan itu terkejut. Setelah mendengarkan Chu Feng menceritakan pengalaman terbarunya, mereka lama tidak berbicara. Itu terlalu luar biasa. Xiao Feng, kau tidak terluka kan? Wang Jing sangat takut. Aku baik-baik saja, aku sekarang dianggap sebagai ahli tertinggi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ia ingin mereka lega. Keluargamu dan wanita bermarga Chu itu, keduanya adalah masalah besar, kata Chu Jiwan dengan suara yang dalam. Benar, Wang Jing juga menunjukkan kekhawatiran. Ia juga memikirkan banyak hal dalam waktu singkat. Ia berkata, kali ini, Xiao Feng membasmi 13 manusia super. Wanita itu pasti akan segera kaget, dan tahu ada masalah besar. Chu Feng mengangguk. Hilangnya 13 ahli manusia super pasti akan mengejutkan dan menyakiti wanita itu. Pada saat yang sama, ia juga akan menyadari bahwa ia menghadapi masalah besar. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa melakukan ini.
Bagaimana mungkin ia melepaskan mereka? Apa kau sudah punya rencana? Chu Jiwan bertanya. Sudah, Chu Feng mengangguk. Karena ia mungkin akan diekspos, ia harus membuat rencana lebih awal. Biarkan aku berpikir. Chu Jiwan merenung. Ini terkait dengan keselamatan putranya. Ia harus membantu merencanakan untuk memastikan seluruh keluarga aman. Kau sangat kuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu dalam waktu singkat. Tapi, hati manusia tidak dapat diprediksi. Ada terlalu banyak trik licik. Sulit untuk dihindari. Dan mereka kemungkinan besar akan menggunakan aku dan ibumu untuk menargetkanmu. Kata Chu Jiwan. Sebenarnya, aku sendiri tidak takut. Aku hanya khawatir tentang kalian. Ini adalah kelemahan Chu Feng. Kau sangat kuat, tapi kau sendirian. Kau harus membuat pilihan, kata Chu Jiwan. Chu Feng mengangguk. Inilah rencananya. Chu Jiwan lanjut berbicara. Gen Baodi cukup untuk melawan grup biologis Dewa Surgawi. Selain itu, ada Institut Penelitian Ken Kuno, Institut Peradaban Luar Angkasa, Aliansi Tonggu. Mereka sangat kuat. Baru-baru ini, beberapa konglomerat besar dan kekuatan besar secara bertahap muncul. Mereka bertempur berdarah di Gunung Songshan, memperebutkan pohon Baodi emas. Meskipun gagal, itu masih mengejutkan. Sebenarnya, ada satu lagi yang lebih kuat, yang layak menjadi pilihanmu. Chu Jiwan tiba-tiba tertawa. Yang mana? Wang Jing bertanya. Yang terbesar, tentu saja, adalah negara, jawab Chu Feng. Tetapi ia juga mengerutkan kening, dan berkata, jika aku diatur oleh orang lain, aku takut aku tidak tahan. Chu Jiwan menjelaskan, berkata, belum tentu. Sekarang negara merekrut manusia super. Jika kekuatanmu cukup kuat, kau akan memiliki kebebasan yang cukup. Bahkan mereka tidak akan membatasimu sama sekali. Hanya saja kau harus bersedia membantu pada saat-saat kritis. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat hubungi teman lamamu itu, desak Wang Jing. Ayahnya memiliki seorang teman lama di militer. Chu Feng pernah bertemu dengannya sekali, tetapi ia tidak tahu banyak tentangnya. Ia hanya tahu bahwa ayahnya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Ia menunjukkan ekspresi aneh. Mungkinkah itu adalah seseorang dengan pangkat militer yang tidak kecil? Tidak seperti yang kau bayangkan. Dia hanya di departemen logistik. Chu Jiwan tertawa. Ia tahu Chu Feng terlalu banyak berpikir. Namun, dia tahu tentang urusan militer. Dia tahu cukup banyak. Aku akan bertanya padanya. Chu Jiwan berbalik dan pergi untuk menghubungi teman lamanya itu. Setelah waktu yang lama, ia kembali dari kamar tidur ke ruang tamu. Ia menyampaikan beberapa kabar penting. Aku tahu bahwa Raja Harimau Putih adalah orang mereka. Dia sangat bebas di hari biasa. Tidak ada batasan apapun. Dia hanya perlu membantu pada saat-saat kritis. Ini berarti, jika seseorang memiliki kekuatan setingkat Fajra, Huoling, dan Raja Harimau Putih, ia bisa bebas tanpa batasan apapun. Ia memiliki kebebasan yang cukup. Tidak masalah. Chu Feng langsung mengangguk. Mengenai posisi kekuatan, ia sama sekali tidak gentar. Jika kau benar-benar bergabung, konon ada banyak manfaat, seperti rahasia bela diri kuno, berbagai berita terbaru, perlindungan keluarga, dan lain-lain. Semuanya termasuk, Chu Jiwan memberitahu. Chu Feng langsung tertarik. Tidak hanya bisa melindungi keluarga, tetapi juga bisa melihat rahasia bela diri kuno. Kondisinya terlalu bagus. Di negeri ini, siapa lagi yang memiliki rahasia lebih banyak daripada negara? Tentu saja tidak ada. Mereka tidak memberikannya secara gratis. Mereka perlu melihat kontribusimu. Semakin banyak yang akan kau dapatkan. Jika kau tidak melakukan apa-apa, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk tingkat perlindungan bagi keluarga juga dipertimbangkan berdasarkan ukuran kontribusi. Chu Jiwan memberitahu. Kata-kata ini pasti tidak akan disebarkan keluar. Hanya bisa diucapkan di internal. Apakah berbahaya? Wang Jing bertanya. Ini adalah masalah yang paling ia pedulikan. Ia takut Chu Feng akan mengalami kecelakaan. Itu tergantung pada pilihanmu sendiri. Beberapa kontribusi tidak mudah diselesaikan. Misalnya, sekarang sedang ada operasi besar, kata Chu Jiwan dengan serius. Operasi besar apa? Chu Feng bertanya. Apa kau tahu mengapa Raja Serigala Biru di dataran tinggi Yunnan Gisou mengamuk? Dan gelombang binatang buas di Sichuan, serta banyak binatang aneh yang menyerang Shuntian? Itu semua karena mereka ingin mengalihkan perhatian negara. Wang Jing bingung. Sekarang semua orang memperebutkan gunung dan sungai terkenal. Negara juga pasti akan bergerak. Setidaknya harus menguasai lebih dari 2 gunung terkenal. Sekarang pertempuran sangat sengit. Bahkan, jika mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan 2 atau 3 tempat itu, mereka mungkin akan menggunakan senjata pemusnah massal, dan langsung menghancurkannya, kata Chu Jiwan. Begitu sengit. Chu Feng terkejut. Ada satu tempat yang harus didapatkan, dan tidak peduli biayanya, mereka harus menguasainya, kata Chu Jiwan. Tempat mana? Chu Feng bertanya. Tempat di mana kaisar dari semua dinasti pergi untuk melakukan upacara Fangshan, ritual memuja langit dan bumi. Sekarang di sana berlumuran darah. Itu yang paling tragis. Meskipun gunung itu bersinar, sangat spiritual, tetapi juga banyak mayat berserakan. Semua pihak bertarung sampai ketakutan. Chu Feng sedikit bersemangat di dalam hatinya. Tempat upacara Fangshan ini bukanlah tempat biasa. Semua dinasti kuno pergi ke sana. Pohon aneh macam apa yang akan muncul?
Tidak ada gunung yang lebih besar, tidak ada sejarah yang lebih kuno dari gunung itu. Konon, selain gunung itu bersinar, beberapa area seperti puncak gunung, diselimuti kabut tebal, sangat misterius. Kata Chu Jiwan, bisa dibayangkan, tempat ini pasti luar biasa. Mungkin tidak hanya ada satu pohon suci. Organisasi manapun yang memiliki kekuatan pasti akan tergoda. Mereka akan bertarung habis-habisan di sana. Mereka semua ingin mendapatkan bagian. Negara tentu saja akan bertindak. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan tempat itu dikuasai kelompok lain. Itu berarti, semua orang, termasuk binatang aneh, telah bertarung habis-habisan. Jika Xiao Feng pergi, bukankah itu terlalu berbahaya? Wang Jing takut. Ia tidak ingin Chu Feng pergi. Itu juga yang aku khawatirkan, Chu Jiwan mengangguk. Di tempat Fangshan, tangga batu menuju gunung telah diwarnai merah oleh darah. Ada darah manusia, dan juga darah binatang aneh. Mereka semua sangat kuat. Mereka saling membunuh setiap hari. Negara telah menggunakan senjata kuat terbaru, tetapi masih belum memiliki keunggulan absolut. Karena, terlalu banyak binatang aneh yang datang. Mereka semua sangat menakutkan. Beberapa binatang aneh telah mengaktifkan indera spiritual mereka, dan dapat menghindari bahaya terlebih dahulu. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki senjata panas yang kuat di tangan, mereka juga berhati-hati, takut akan menghancurkan pohon kuno misterius di puncak gunung, dan benda lainnya. Konon, ular putih di pegunungan Taihang pernah muncul, dan kera tua di gunung Songshan juga diam-diam datang. Ini adalah informasi dari teman lama Chu Jiwan, yang merupakan informasi sangat rahasia. Dunia luar belum tahu. Chu Feng sangat terkejut. Para ahli tertinggi di antara binatang aneh telah datang berturut-turut. Tempat itu terlalu menakutkan. Tidak perlu banyak berpikir. Ia tahu betapa sengitnya pertempuran di sana. Masalah ini memang harus ditanggapi dengan hati-hati. Ia tidak boleh ceroboh. Aku ingin pergi melihatnya. Chu Feng berbicara. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, ia ingin melihatnya dari dekat. Jika ia bisa bertarung, ia akan bertarung. Jika tidak bisa, ia akan mundur. Tempat Fangshan pasti memiliki pemandangan besar. Ia ingin melihat makhluk luar biasa apa saja yang muncul di sana, dan bertempur. Tidak, itu terlalu berbahaya. Wang Jing mendengar dia berkata begitu. Matanya langsung merah. Ia langsung meraih lengannya. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Chu Feng menghibur. Tetap tidak boleh. Sama sekali tidak boleh pergi. Wang Jing sangat tegas. Sebenarnya, bahkan jika aku ingin pergi, mereka belum tentu akan membiarkan aku segera bergerak. Bagaimanapun, bergabung dengan organisasi manusia super yang relevan juga membutuhkan waktu. Chu Feng tertawa. Ia berusaha terlihat santai. Ya, itu benar. Chu Jiwan mengangguk. Bahkan jika Chu Feng ingin bergabung, departemen terkait juga harus mempertimbangkannya. Mereka harus tahu dengan jelas sebelum membuat keputusan. Keluarga itu berdiskusi lama. Akhirnya, Chu Jiwan bertanggung jawab untuk membantu Chu Feng mengaturnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu beritanya. Chu Feng senang memiliki waktu luang. Chu Jiwan segera menjadi sibuk. Ia menghubungi orang-orang, mencari tahu berbagai situasi, dan harus membuat janji untuk bertemu, dan lain-lain. Ibu, ayah, jangan pergi bekerja, Chu Feng berpesan. Sekarang di luar agak kacau. Ia benar-benar khawatir. Terutama setelah apa yang terjadi kemarin, Xuan Yi kemungkinan besar sudah menyadarinya. Jika ia menjadi gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Terlalu lama di rumah juga akan membosankan, kata Wang Jing. Tetapi tidak ada pilihan. Mereka harus menunggu situasinya stabil sebelum bisa keluar. Kalau begitu belanja online saja, bukankah ibu paling suka? Chu Feng bercanda. Wang Jing cemberut. Jalan di mana-mana terputus. Belanja online hanya bisa membeli barang-barang lokal Shuntian. Pilihan barangnya benar-benar tidak banyak. Setelah waktu luang, Chu Feng mulai membaca berbagai laporan berita. Kekacauan besar di Sichuan. Gelombang binatang buas melonjak, menyebabkan banyak korban. Tentara sudah bergerak. Mereka sedang membunuh berbagai burung buas dan binatang aneh yang bermutasi. Ini adalah sesuatu yang terjadi kemarin, dan hingga saat ini, korban telah meningkat lagi. Karena, binatang aneh terlalu banyak, dan mereka semua memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Konon, banyak tempat telah dibombardir menjadi tanah hangus. Namun, begitu binatang aneh melarikan diri ke hutan, sulit untuk dibunuh. Terlalu banyak gunung purba, mereka dapat bersembunyi secara efektif. Untungnya, gelombang binatang buas akhirnya berhasil dikalahkan. Demikian pula, dataran tinggi Yunnan Guizhou, tempat insiden terjadi kemarin, juga sangat berdarah. Dimanapun Raja Serigala Biru lewat, pemandangannya sangat menyedihkan, tidak tahan untuk dilihat. Banyak desa dan kota hancur. Yang membuat sakit kepala adalah, Raja Serigala Biru itu terlalu cepat. Dan ia memiliki indera spiritual. Ia bisa menghindari bahaya, lebih menakutkan daripada gelombang binatang buas. Internet sudah lama dipenuhi keributan. Orang-orang marah. Mereka sangat ingin membunuh Raja Serigala Biru itu. Menurut perkiraan konservatif, Raja Serigala Biru ini telah menyebabkan kematian setidaknya puluhan ribu orang. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup di desa yang ia lewati. Ia benar-benar brutal. Kejadian ini mengguncang dalam dan luar negeri.
Orang-orang di dunia barat berseru, ini mungkin bencana besar. Mereka teringat Raja Naga Hitam yang serupa. Raja Serigala Biru ini harus dimusnahkan. Seseorang di militer sangat marah. Kejadian ini terlalu buruk dampaknya. Hanya seekor serigala, tetapi ia merajalela di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Tidak lama kemudian, Raja Serigala Biru menghilang. Ini membuat orang-orang membenci dan marah. Setelah ia bersembunyi, sangat sulit untuk menemukannya. Namun, ini juga membuat banyak orang menghela napas lega. Ia terlalu menakutkan. Dengan naluri, ia dapat secara efektif menghindari semua jenis senjata pemusnah massal. Sulit untuk dibunuh. Chu Feng menghela napas. Raja Serigala Biru ini telah berevolusi ke tingkat yang sangat menakutkan. Jika ingin memusnahkannya, harus membayar harga yang mahal. Setelah perubahan besar di dunia, krisis besar yang sebenarnya mulai muncul. Kebangkitan binatang aneh terlalu cepat. Itu membuat orang gelisah, ada rasa takut. Sekarang, banyak orang bertanya pada diri sendiri, apakah masa depan masih akan menjadi milik manusia? Dilihat dari situasi saat ini, kecepatan evolusi binatang aneh terlalu cepat. Seolah-olah mereka mengambil jalan pintas, dan akan segera mengejar manusia di semua aspek. Pada saat ini, beberapa orang teringat kalimat yang diucapkan oleh ular putih di pegunungan Taihang, dan mereka tiba-tiba merasa ngeri. Manusia mengambil jalan pintas di periode tertentu, tetapi sekarang berbeda. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh ular putih. Saat itu, mereka tidak merasa ada masalah. Tetapi sekarang, mereka selalu merasa ada hawa dingin yang perlahan menyebar di hati mereka. Saat senja, di dataran tinggi Yunnan Guizhou, Raja Serigala Biru muncul lagi. Dan kali ini ia langsung berbicara bahasa manusia, mengumumkan kepada dunia, dataran tinggi Yunnan Guizhou akan menjadi wilayahku. Setelah ia berbicara, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah menyatakan wilayah. Daerah itu akan diperintah olehnya. Dan, Serigala Biru itu juga mengeluarkan ancaman, agar semua manusia di dataran tinggi ini pindah. Jika tidak, ia akan membunuh tanpa ampun. Internet langsung heboh. Raja Serigala Biru ini terlalu arogan. Ia ingin mengusir manusia, dan secara paksa menduduki sebidang tanah yang luas. Benar-benar keji. Aku akan membangun istana Raja Serigala Biru di sini. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh di langit. Itu dapat didengar dengan jelas dari jarak yang sangat jauh. Ia mengumumkan bahwa mulai sekarang, tempat itu akan menjadi wilayah klan serigala. Hewan ini kejam dan mendominasi. Undang semua ahli yang meneliti kebiasaan serigala. Dan apakah senjata terbaru sudah disiapkan? Aku tidak percaya kita tidak bisa memusnahkannya. Seseorang di militer bertindak kejam. Ia benar-benar dibuat marah oleh Raja Serigala Biru ini. Meskipun serigala ini sangat kuat, ia terlalu arogan. Ia benar-benar ingin mengusir manusia. Tidak ada yang bisa menelan ludah ini. Di internet, tentu saja ada banyak kutukan. Orang-orang sangat ingin mengulitinya. Di malam hari, keluarga Chu Feng juga membicarakan masalah ini saat makan malam. Raja Serigala Biru ini terlalu kejam, menyebalkan. Wang Jing tidak bisa menahan amarahnya. Aku pikir kita harus membunuhnya. Tidak peduli biayanya, kita harus menunjukkan kekuatan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Chu Jiuan. Chu Feng mengangguk. Memang begitu, jika sekarang tidak bisa menahan secara efektif, pasti akan ada masalah yang lebih besar mengikuti. Hanya saja, makhluk setingkat itu terlalu sulit untuk dibunuh. Keesokan harinya, Chu Jiuan kembali menghubungi orang, dan memberitahu Chu Feng, bahwa dalam 2 hari ia bisa bertemu dengan orang-orang yang relevan. Ia perlu menunjukkan kekuatannya. Tidak masalah, Chu Feng memiliki kepercayaan diri mutlak. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengguncang dunia. Jangan katakan di dalam negeri, bahkan seluruh dunia pun terguncang. Ketika Chu Feng melihat berita terbaru ini, kulit kepalanya langsung merinding. Sesuatu yang besar terjadi. Ya Tuhan, saat ini, bahkan Wang Jing dan Chu Jiuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pagi hari, Raja Serigala Biru di dataran tinggi Yunnan Guizhou membantai kota. Korban tewas dan terluka melebihi 700.000. Barisan kata merah yang mencolok ini mengejutkan semua tempat. Semua orang merasa ngeri. Raja Serigala Biru itu terlalu gila. Internet mendidih, seolah-olah meledak. Raja Serigala Biru ini benar-benar sangat kejam. Meskipun menakutkan, ia juga membuat semua orang marah. Kutukan dari banyak orang. Mereka sangat ingin mengulitinya hidup-hidup. Ini seperti angin topan, menyapu semua tempat. Itu membuat luar negeri juga terguncang. Ini adalah bencana binatang aneh yang paling menakutkan. Membunuh lebih banyak orang daripada Raja Naga Hitam itu. Aku sudah bilang, ini adalah lokasi istana Raja Serigala Biru. Ini adalah wilayahku. Raja Serigala berbicara, dan segera menghilang lagi. Jelas, ia juga waspada. Ia takut dibombardir oleh senjata api. Semua orang marah. Terutama ketika mereka melihat kota yang berlumuran darah itu. Mereka semua marah. Raja Serigala Biru ini memiliki kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa. Ia menghancurkan seluruh kota. Gedung-gedung tinggi runtuh. Bangunan-bangunan hancur. Berubah menjadi puing-puing. Berlumuran darah.
sangat menakutkan. Pihak berwenang tingkat tinggi maju untuk menenangkan. Mereka menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Mereka menyatakan bahwa mereka pasti akan memberikan pertanggungjawaban kepada para korban. Bunuh. Mata banyak orang di militer merah. Kemarahan publik berkobar. Semua orang marah. Yang menakutkan adalah, setelah itu, gelombang binatang buas di Sichuan kembali meluap. Kembali meletus. Pada saat yang sama, di dekat Shuntian, ribuan binatang aneh dan burung buas muncul di pegunungan besar itu. Mereka kembali mulai mendekat. Ini sama sekali bukan insiden terisolasi. 3 raja binatang dari 3 wilayah bergerak bersamaan. Tolong semua orang yakin. Kami pasti akan membalaskan dendam orang-orang yang telah meninggal. Seorang jenderal muda bersumpah. Pada senja hari ini, awan jamur mengepul ke langit di suatu tempat di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Itu mengejutkan seluruh dunia. Itu sangat mencolok di bawah matahari terbenam yang berdarah.